Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, mampukan kami memahami kebenaran-Mu, mampukan kami juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, berjaga-jaga. Firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita adalah sebelum terlambat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkin kalau Anda pernah mengalami terlambat check-in di bandara untuk naik pesawat, maka Anda akan memahami betapa pentingnya kita selalu siap, stay, bahkan sebelum waktunya tiba, terutama dalam perjalanan penerbangan. Demikian juga dengan perjalanan kalau naik kereta, karena kereta tidak menunggu Anda atau pesawat tidak akan menunggu Anda. Situasinya hampir sama. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada bagian ini adalah berbicara tentang eskatologi. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa hari Tuhan itu, dan kalau kita membaca tentang hari Tuhan, itu berbicara tentang di mana Tuhan akan menghakimi bumi, menghukum bangsa-bangsa. Kita boleh membaca lebih luas, memahami lebih luas tentang hari Tuhan kalau kita membaca kitab Amos pasal 5, lalu kitab Yoel pasal 2, kitab Yefanya pasal 1, atau Yesaya pasal 2, atau Yeremia 30 ayat yang ke-7. Dan secara khusus Yeremia 30 ayat yang ke-7 itu berbicara tentang hari Tuhan, yaitu keusahan besar bagi Yakub. Terus saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan akan mencurahkan murkanya, mencurahkan amarahnya ketika orang-orang di dalam kehidupannya yang tidak pernah mencari Tuhan. Waktu sudah begitu banyak diberikan untuk bertobat, untuk percaya juru selamat, tapi tidak mau. Dan kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, sampai pada akhirnya Israel yang masih menolak Tuhan, dan Tuhan murka kepada mereka. Itulah dikatakan kesusahan besar bagi Yakub. Dan ketika situasi seperti itu, gereja Tuhan sudah mengalami pengangkatan. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat ini bahwa engkau tidaklah demikian, engkau adalah anak-anak siang. Dia tidak datang seperti pencuri untuk kamu. Karena Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya sebelum situasi atau keusahan besar itu terjadi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berbicara dengan tema sebelum terlambat, ini berarti kita menyampaikan atau mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa jangan sampai waktunya datang yang dikatakan seperti pada bagian ini, seperti pencuri malam. Seperti pencuri pada waktu malam yang datang secara tiba-tiba, dan hukuman pun datang secara tiba-tiba, dan semua orang
tidak bersedia atau tidak siap pada saat-saat seperti itu, dan pada akhirnya mereka tidak akan ada jalan keluar. Mereka akan terkena masalah yang berat, hukuman yang datang dari Tuhan, dan tidak pernah ada lagi jalan keluar selain hanya bisa menerima hukuman itu, selain hanya menerima suatu kesusahan yang besar itu. Oleh karena itu, saudara terkasih nama Tuhan, di saat-saat seperti sekarang, datanglah kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian engkau memiliki kehidupan yang kekal. Dan ketika kesusahan besar itu datang terjadi, saudara tidak ada di sana lagi, dan itu bukan menjadi milik Anda lagi, karena Anda sudah di dalam Kristus. Tuhan telah memberikan pengampunan kepada saudara. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, di sini berbicara tentang bahwa seperti mencuri pada waktu malam dan kedatangannya secara tiba-tiba. Ini dua hal yang berbicara tentang di mana manusia tidak siap ketika kesusahan besar itu datang. Ketika murka Allah itu datang, manusia tidak siap, seolah-olah semua aman-aman. Dikatakan bahwa ketika orang-orang berkata bahwa semuanya aman, damai, itu kedamaian yang palsu. Sehingga ketika mereka berpikir semua aman, terkendali, nyaman, tidak ada masalah sama sekali, tiba-tiba hukuman Tuhan datang dan tak satu pun yang dapat menyelamatkan diri. Di sini dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Artinya bahwa tidak mungkin lepas, tidak mungkin terlewatkan, tidak mungkin orang dapat menghindar dari kesusahan besar itu. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita, jangan sampai terjadi kepada saudara-saudara kita. Maka dengan demikian, biarlah semua orang yang mendengarkan berita ini boleh percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan pada bagian ini bahwa tetapi engkau tidak seperti itu, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi ada perbedaan antara orang yang belum percaya, kamu yang menuju kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada umat Tuhan di jemaat di Tesalonika. Dan berbeda dengan ketika orang-orang atau orang lain yang berkata aman, damai, tenang. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, perbedaannya di mana? Bahwa orang yang percaya terluput atau terbebas dari kesusahan yang besar itu, sementara orang lain yang belum percaya itu mendapatkan hukuman dan yang datang secara tiba-tiba, secara sekejap mata, dan di mana tidak ada orang yang dapat menyangka, tidak ada orang yang dapat memprediksinya, tidak ada orang yang dapat mengatakan tanggal berapa hukuman itu, kesusahan besar itu datang. Semua sedang berpikir bahwa semua aman. Ibarat kita boleh membaca juga pada bagian lain, yaitu tentang zaman Nuh, bahwa sana dikatakan bahwa orang kawin, mengawinkan, makan dan minum, orang masih berpesta, orang masih melakukan kegiatan-kegiatannya. Secara tiba-tiba, datanglah hukuman Tuhan. Demikian juga suatu hari kelak, ketika kesusahan besar, orang semua berpikir damai, orang semua berpikir tenang, tidak ada masalah. Lalu tiba-tiba murka Tuhan turun. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, murka itu sangat mengerikan, saudara terkasih nama Tuhan. Suatu murka yang dimana begitu beratnya, begitu mengerikan situasinya, dan tidak ada yang dapat terluput dari situasi itu ketika dia belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika situasi seperti itu, orang beriman, orang yang percaya tidak lagi di dunia ini, mereka telah diangkat. Tapi ketika orang-orang yang belum di dalam Tuhan, orang-orang yang belum beriman, orang yang tidak percaya Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mati menanggung dosanya, maka mereka lah yang menjadi orang-orang yang tertimpa hukuman dan tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi bagi mereka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, ingatlah selalu, dengarkanlah panggilan Tuhan ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku. Dan ingatlah selalu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan ketika Kristus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingatlah bahwa siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Itulah kata Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah Yesus Juru Selamat yang telah mati itu. Dia yang telah menanggung dosamu dan dosaku.
Oleh sebab itu saudara yang terkasih nama Tuhan, kesusahan besar bagi Yakub, bagi Israel, itu bukan lagi terkena kepadamu, kepada dunia, kepada bangsa-bangsa yang dimana engkau tidak akan ada lagi di sana. Karena ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji menyelamatkan engkau. Dan dikatakan itu keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah apa yang kita renungkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah juga kita menyadari bahwa ternyata murka Tuhan itu akan segera datang. Dan dikatakan, marilah kita bekerja, jangan tidur. Tapi bekerja, bersaksi, memberitakan Injil di situasi-situasi seperti sekarang ini. Itu situasi di mana kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan begitu besar. Ketika murkanya belum diturunkan, maka di saat-saat seperti itulah kita harus bekerja memberitakan Injil, menjangkau jiwa, agar banyak orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Apakah engkau sadar bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan? Engkau milik Tuhan, engkau tangan dan kaki Tuhan, engkau tubuh Kristus. Tuhan berbicara melalui engkau, Tuhan berbicara melalui saya, melalui firman-Nya, lalu kita menyampaikan itu kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat kita gunakan untuk memacu kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan juga bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan agar datang sungguh-sungguh kepada Kristus Tuhan dan mendapatkan keselamatan daripadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang belum percaya, sungguh-sungguh bahwa Engkau juru selamatnya, bahwa Engkau telah mati menanggung dosanya. Biarlah Engkau menjamah hatinya, biarlah mereka menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup kepadamu dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Orang-orang di luar sana yang masih banyak mengeraskan hatinya, Tuhan jamah mereka dan Tuhan tuntun mereka kepada keselamatan yang datang daripadamu. Pakailah kami semua, ingatkan kami bahwa hari-harinya sudah semakin mendekat dan kami semua harus bekerja, kami semua harus memberitakan Injil, kami semua harus memberitakan kabar baik agar banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara kami dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan. Jika ada di antara mereka Tuhan yang susah, Tuhan yang menghiburkan. Jika ada di antara mereka yang berkekurangan, Tuhan yang memberikan mereka Tuhan kekuatan, kesembuhan bagi orang yang sakit, dan kelimpahan bagi mereka yang berkekurangan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kita boleh memberitakan firman-Nya, kabar baik bagi banyak orang. Amin.